Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, Bapak Ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir bersama-sama di majelis taklim kita. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dan kita berharap semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti materi kita, melanjutkan materi bulan lalu tentang akhtar miladul, bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatan zalim. Zalim ada berapa macam? Ada tiga. Satu, zalim kepada Allah. Bentuknya melanggar perintahnya. Bentuknya Syirik. Berbuat syirik. Yang kedua, zalim kepada diri sendiri. Bentuknya melanggar perintah Allah. Kok lagi sampai ke ujian? Ayo. Lakukan yang dilarang. Zalim kepada diri sendiri. Bentuknya maksiat. Bentuknya maksiat. Maksiat ada berapa? Lali, perjalanan. Maksiat ada dua bentuk. Yang pertama bentuknya melakukan yang dilarang. Simbol yang ditampilkan kisah Nabi Adam. Ojo lali, Pak. Saya tidak menuntut panjenengan harus hafal, enggak. Cuma nek ditakoni sekutu iso. Ya. Jadi saya enggak menuntut nyuruh jenengan hafal, enggak. Tapi kalau ditanya bisa, ini penting soalnya. Penting. Itu zalim yang pertama pada diri sendiri. Melakukan perkara yang dilarang. Simbol yang ditampilkan adalah kisah Nabi Adam. Yang kedua, meninggalkan tanggung jawab, meninggalkan tugas, meninggalkan kewajiban. Ini gitu, kita itu harus ngaji, gak ngaji, gak boleh. Boleh kepada siapa? Diri sendiri. Ojo sampai kalau desa melakukan zalim walaupun kepada diri sendiri. Simbol yang ditampilkan kisah Nabi Yunus.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Jadi nek wis ngerti ku perintah aja sampai ditinggal. Ninggal no perintah niku dolim kepada diri sendiri. Makanya kudu dijogo perintah-perintah. Nah, kemudian sekarang masuk dolim yang ketiga, dolim kepada manusia. Dolim kepada manusia ada berapa macam? Lupa. Ayo kita bagi. Dolim kepada orang lain ada 3 bentuk. 1 dengan lisan, 2 dengan perbuatan, 3 dengan hati. Dengan lisan contohnya ada berapa kemarin? 17 macam, Masya Allah. Ternyata 17 itu kita selamat apa enggak? Enggak semua, Masya Allah. Kita lakoni semua 17 macam itu. Nah, ini PR kita semua sadar makanya. Dolim yang kedua dengan perbuatan, memukul, menyakiti, atau dengan merampas hak orang lain, atau menahan sesuatu yang mestinya diberikan. Itu termasuk perbuatan, mendiamkan sesuatu yang mestinya harus diberikan. Contohnya bakhil. Ya, Bapak Ibu tidak peduli dengan lingkungan. Kita tidak peduli dengan lingkungan. Mbok lingkungan iki wonge soro, apa ora soro. Orang ngerti sama sekali. Ini juga bagian dari dolim. Dolimnya apa? Menahan sesuatu yang menjadi hak orang lain. Jadi dolim pada orang lain bukan cuma merampas saja, tidak memberikan haknya itu juga dolim. Makanya panjenengan ibu bapak sing rumongso ekonomi ini 3 mapan. Ojo sampai bulan Desember gak ngerti wong sing punya hak. Ojo sampai. Kenapa? Itu bencana. Jelas? Ya. Makanya kau terus sampun matur, balak-balik kula matur. Tidak dilarang belanja, tidak dilarang kuliner, tidak dilarang rekreasi, tidak dilarang. Itu boleh-boleh saja. Namun haknya mustahik itu jangan sampai ditahan. Ya, orang-orang yang berat dari kalangan keluarga didelok ono nggak kerabat sing du'afa, ada nggak kerabat yang miskin, ada tunaikan haknya, jangan ditunda, jangan emak. Karena kalau jenengan emak, nanti Allah yang ngambil, itu lebih berat lagi kalau Allah yang ngambil. Entah kita diberi sakit, entah kita didolimi orang, atau dirampok orang, atau dikasih bencana, sampai pilih sing di monggo. Tapi pasti itu akan diambil oleh Allah. Pasti akan diambil oleh Allah. Nek gak percaya boleh dicoba, enak. Mencoba, sampai semedit jamnya. Ojo kasih orang-orang, biar jenengan kaya raya. Tunggu tanggal mainnya, hancur dan penderitaan. Saya nggak percaya boleh dicoba. Jadi orang bakhil, jadi orang pelit, jaga jangan sampai uang itu lipat pada orang yang lain. Digembok duit, Allah akan ambil dengan cara Allah. Contoh ini pun kan, tidak akan selamat. Orang bakhil itu tidak akan selamat. Ya Allah, ya betul sangat. Entah diuji dengan anak-anak kita yang durhaka, terlibat dengan narkoba, entah pula nggak sangat kehormatan. Makanya yang nggak percaya boleh dicoba.
Jangan pedulikan orang lain sengsara. Jangan urus orang-orang menderita. Tidak usah direken tetangga-tetangga yang miskin. Biar mereka menderita. Tunggu saatnya. Nah, itu bagian dari kedua. Jadi zalim itu bukan cuma merampas saja. Menahan harta orang yang mestinya harus dikasih. Itu juga bagian dari kezaliman. Berupa perbuatan. Kemudian zalim dengan hati apa? Contohnya iri, hasad, kebencian, permusuhan yang bukan pada tempatnya. Nah, itu kezaliman, macam-macam kezaliman. Dan dampak buruk dari kezaliman juga sudah kita jelaskan. Sampun. Sekarang bagaimana sikap orang yang terzalimi? Bagaimana kalau kita menjadi orang yang terzalimi? Ini persoalan. Soalnya ini awak dewi niku dadi wong sing dizalimi karepe ati kudu napa? Halo? Wales mawon jane. Nggih mboten? Iya. Kudu wales mawon. Coba ditakoni jujur-jujuran lah, jujur-jujuran. Kalau ada orang mendolimi kita dengan kedoliman yang keji, seperti memfitnah, menuduh, atau menghancurkan nama baik kita, mengkhianati kita, satu misal. Lalu ditawarkan ke kita, Pak, kira-kira nek sampean dikongkon milih, orang yang mendolimi jenengan itu, nek jenengan inginkan dalam hati jenengan, orang itu enaknya tidak hidayah, maupun diazab, seneng di. Nek ulang dari sampai hati ini jadi hati gitu. Orang menyakiti kita, mendolimi kita sampai kita hancur kehormatannya. Lalu kita ditawari. Kalau kita ditawarkan ke kita, ya dua pilihan. Kalau jenengan pilih orang yang terdolim enak itu oleh hidayah, maupun diazab. Ayo enak bilang. Ayo enak milih sendiri. Kak milih. Kalau golput mawon. Itu kita. Maka di sini Al-Quran memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita yang sangat menakjubkan. Ya, apa saja yang harus dilakukan? Sikap orang yang terzalimi sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jazakallah. Yang pertama, al-yaqin. Yang pertama, meyakini. Segala peristiwa yang terjadi. Itu adalah atas kehendak Allah. Segala peristiwa yang terjadi atau tidak ada satupun peristiwa yang terjadi kecuali itu bagian dari kehendak Allah. Baik yang di alam mana saja dan apapun bentuknya, tidak ada satu peristiwa apapun terjadi, termasuk perkara-perkara yang menimpa kita. Termasuk perkara-perkara yang menimpa kita, apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, tidak akan terjadi satu peristiwa yang menimpa kepada seorang hamba kecuali itu bagian dari apa yang sudah ditentukan
ditetapkan oleh Allah. Jadi kalau kita mendapatkan satu peristiwa, apapun itu bentuknya, termasuk dizalimi orang, maka harus ada dimensi pikiran kita. Pertama yang harus muncul, pertama yang keluar, pertama yang harus kita pikir, apa? Apa kira-kira? Tidak akan ada satupun peristiwa menimpa kita kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada satupun perkara. Entah kita kejentok, entah kita keserempet, entah kita kelilipan, entah kita tertusuk, entah kita kesenggol, apapun itu bentuknya. Kita buka surat 9. Kita buka surat 9 ayat 51. Surat 9 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Iya, ada terjemah. Surat berapa tadi? 9 ayat 51. Monggo. Tidak akan akan melainkan apa yang telah ditetapkan Allah orang pelindung kami Allah pertolongan Allah. Ya, kul katakanlah Muhammad, lan yusibana, tidak ada sesuatu yang akan menimpa kami. Perhatikan kalimat ini. Lan yusibana, tidak ada yang akan menimpa kami illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ini harus jadi pegangan. Ini harus jadi pegangan. Sehingga apa manfaatnya, Pak? Apa faedahnya kira-kira? Kalau seseorang ditimpa musibah apapun itu bentuknya, lalu disandarkan dengan ayat ini, kira-kira faedahnya apa? Ketenangan. Karena yakin dengan ayat tersebut. Tidak mungkin terjadi meleset dari apa yang sudah ditetapkan oleh mbok rancang model koyo opo ae, mbok toto model koyo opo ae. Nek Allah sudah tetapkan sesuatu pasti akan terjadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Panjenengan kali kronika yuk hidup ini jadikan pelajaran. Hidup ini sudah kita tata apa belum? Sudah dirancang apa belum? Sudah. Apa yang terjadi persis yang kita inginkan? Dalam meleset. Makan. Wes dirancang. Ini pilihan kabeh lho, Pak. Hidup kita ini pilihan semua. Mestinya kalau semua pilihan itu berarti sesuatu unggulan semuanya. Tapi ternyata itu semuanya tidak memuaskan hati kita. Kenapa? Hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Mulai sekolah milih mboten, kuliah milih mboten, jurusan milih mboten, kerjaan milih mboten, pasangan milih mboten. Milih mboten. Kenapa kok jenengan pilih? Tuh, lali. Oh. Kenapa kok kita milih pasangan? Kenapa kok milih? Karena menurut kita cari yang terbaik, yang paling sesuai dengan kita, dan kita dapat
yang sesuai. Setelah itu masih sesuai. Meleset. Itu hidup. Meleset. Ini semua hidup. Kullai yusibana illa ma kataballah. Nggak ada yang menimpa apapun itu bentuknya. Apapun itu bentuknya. Orang punya rencana, silakan orang bikin rencana. Makanya di dalam hadis di kitab Arba'in Nawawi itu, ya, apabila suatu kaum berkumpul menjadi satu untuk memberikan mudarat kepadamu, suatu kaum berkumpul jadi satu untuk membuat mudarat, membahayakan kamu, ingin mencelakaimu. Walaupun mereka mengerahkan segala sesuatu kemampuan yang mereka miliki, sistem, metode, cara yang begitu menakjubkan, tidak akan sedikit pun melukaimu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sangat dipahami ini? Sehingga ini menjadi benteng seorang mukmin. Tidak ada yang dikhawatirkan kalau kita sudah bersandar kepada Allah. Apa yang menimpa kepada kita itu yang sudah ditetapkan Allah. Walaupun kita lari, walaupun kita sembunyi, walaupun kita berlindung, walaupun kita punya benteng, walaupun kita punya backing, silakan dibuat. Kalau Allah sudah kehendaki, itu mudah bagi Allah. Seperti bagaimana Allah menghancurkan Fir'aun. Kurang apa? Kokohnya dia, kuatnya dia, tangguhnya dia. Bagaimana dia merencanakan pembunuhan kepada bayi. Bayi loh yang ditarget. Gimana? Bayi yang diincar ini bayi, Pak. Tapi Allah punya tipu daya. Manusia punya tipu daya. Allah juga punya tipu daya. Allah katakan bagaimana? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang punya tipu daya, Allah punya tipu daya. Makanya orang-orang mukmin dulu sudah enggak menyerahkan, itu serahkan sama Allah. Yang terjadi berarti itu yang sudah diinginkan oleh. Ternyata apa yang terjadi? Walaupun yang diajar bayi, kalau panjenengan dewasa, iso lari, sembunyi, nyamar, bisa aja. Ini bayi bisa apa bayi? Tapi Allah punya cara. Bagaimana menyelamatkan bayi tersebut? Maka Allah simpan, Allah lindungi, Allah tempatkan di tempat yang paling aman. Nah, tempat yang paling aman melindungi bayi yang namanya Musa di mana? Di kamarnya Fir'aun. Logis banget. Ini pelajaran sangat berharga yang kita sia-siakan. Kita hari ini tuh ngandalno kekuatannya Wadiri. Kita lawan kedzaliman, kita bangun kekuatan. Terus kemana Allah? Bengok-bengok ingin melindungi syariat, kita lawan gitu. Ternyata sholat jamaah gak tahu sholat jamaah. Itu dolim. Baca Quran gak baca Quran, dolim kan? Dolim. Tapi teriak-teriak melawan. Halo. Hah? Tetangganya miskin gak ada yang ngerayakan, tetangganya sengsara gak ngerayakan. Dolim kan? Tapi bengok-bengok melawan. Kedoliman mana yang kita lawan? Kita nggak pernah dalam mencari ilmu. Dolim kan? Dolim kan? Nah, kita teriak-teriak melawan kedoliman. Dolim mana yang kita lawan? Nah, ini contohnya. Pak, ini nggak ditolong oleh Allah. Sudah serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Dan kami belajar dari guru-guru kami yang sepuh. Makanya ulama niku nek sepuh pikirane, jiwane iku beda cara berpikir. Nah, itu kalau mudah duduk kendelit tok. Tanpa pertimbangan yang matang dan tanpa keyakinan serta pengalaman yang dalam. Butuh kendali. Saya nggak takut punya. Masalah dakwah itu bukan masalah kendel-kendelan.
Ya, nah tolong niki dipun perhatikan. Dalil yang pertama itu tidak akan menimpa kami kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Saya beberapa kali ngalami peristiwa ini, masya Allah. Habis khutbah Jumat tengene Masjid Al-Mina Sidoarjo ini, ada jamaah yang beri saya habis sholat Jumat. Ustadz, habis ini ada acara betul Ustadz? Tidak ada Pak. Alhamdulillah rezeki saya berarti. Nopo Pak? Ayo ikut makan sama saya. Jadi ya kepingin. Ini ada rumah makan ikan bakar IBC. IBC. Wah terbakar. Terbayang gurami. Gurami. Terbayang. Saya bingung jawabnya. Saja ini kepingin nggak dadar ini. Cuma saya ini sudah hampir 4 hari 5 hari ini tidak makan di rumah. Istri saya ngeruneng ini karena disiap-siapi nggak dipangan. Akhirnya sampai basi. Ini hari ini saya kepingin makan di rumah, nanti istri saya biar seneng gitu loh. Nah ini saya mau balik-balik dimasak nggak kepangan terus karena makan di luar tadi. Hari ini saya kepingin makan di rumah. Jadi gimana Ustaz? Sepunten insya Allah lain kali. Mungkin pun nengatan monggo. Akhirnya saya pulang. Oh Allah, gak masak bujuku. Ya Allah, tak lontang. Bukai. Loh, kalau sego bujuku keluar dari kamar. Loh, sampean dolek ya apa? Dolek sego. Sampean kuping pirang dina tak masak lo gak tahu. Ya tak pikir makan di rumah. Langsung eling gurami ocol, Pak. Ocol gurami ini ocol. Langsung teringat ayat ini sudah kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Lamang budal oke, makan bisa. Dan Allah nakdir mboten mangan iso ana jalan ini. Mari ngaten pulang kerja sip 2. Sampai di rumah niku jam 1 saya. Ibu bangun. Wis mangan nih. Dereng Bu. Iki mau segomu wis tak siapi. Lho ponakmu rene gak kondo-kondo langsung dipangan. Nah terus yo gak ono. Wis akhirnya ada super mie sama telur. Alhamdulillah saya takdirnya mangan. Masak super mie sama telur. Ngenteni adem tak pakai baca-baca. Lah di bawah mangkok niku ono gombal tak tarik numplek ya Allah. Ya buka surat at-taubah akhirnya. Kul la yusi subhanallah betul Pak saya sendiri nikmat pikiran itu karena kita yakin dong ini kilo nekat Gusti Allah sing ngersani wis ditoto wis disiapi wis ono solusi ternyata itu belum ono dalane gagal iku dan itu harus punya keyakinan Allah punya cara dan Allah punya kemampuan yang tidak bisa kita nalar dengan pikiran kita. Saged dipahami. Makanya ono perintah tawakal. Kenapa ada perintah tawakal? Sebab ada satu peristiwa yang kita nggak bisa nangani. Saged dipaham? Banyak masalah-masalah di hadapan kita nanti. Kita nggak sanggup, Pak. Lisan kita nggak sanggup. Kekuatan kita nggak sanggup. Apa solusinya? Apa buntu jalannya? Tidak. Apa solusinya? Tawakal. Sekarang pertanyaannya, nopo sih tawakal ini? Masa tawakal itu menang gitu? Ayo, nopo tawakal? Dari kata-kata wakala. Wakala niku nyerahkan. Menyerahkan sesuatu kepada seseorang. Nah, sing diserai dinamakan wakil. Nah, paham? Sing diserai jenenge wakil. Jadi urusan kita wakil. Jadi sing ngurusi situ. Orang yang diwakilkan tadi. Nah, oleh karena itu panjenengan kalau menyerahkan sesuatu, ojo sembarangan. Pastikan orang yang diserai itu mampu.
Nah, serahkan pula mbak sampean kalau masalah diserahkan orang siapa? Halo? Tawakal kita serahkan kepada siapa? Kenapa kok Anda milih Allah? Dalam? Nah, berarti kalau Anda yakin Allah itu bisa, kenapa masih sumpah? Halo? Kenapa tidak tenang? Mungkin Gusti Allah bisa, gitu. Kenapa terus kok sumpah? Kenapa kok resah? Kenapa kok khawatir? Setelah pasrah, kenapa nggak tenang? Kalau kita yakin dengan kemampuan Allah, maka tentunya adalah hasil ketawakalan itu apa? Tenang. Karena kita nggak ikut urusan itu. Yang urusi siapa? Allah. Makanya ada kalimat tawakal. Hasbiyallah wa ni'mal. Itu kalimat serah, sudah terserah. Ya kapan-kapan kita urus ini masalah tawakal. Soalnya banyak sering kita temukan, ibu harus tawakal, ibu. Sudah Ustaz, bukan kurang-kurang gitu. Ini bahasa apa ini? Bahasa tenang atau sumpah? Halo? Belum tawakal Anda. Anda tidak paham siapa yang Anda serai. Anda belum tahu persis kemampuannya. Kita belum tahu persis kemampuannya. Makanya perlu dikaji lagi. Sebuah nama. Saya punya materi itu. Apa arti dari sebuah nama? Kalau Anda mengenal sosok seseorang yang Anda tahu nama, mengenal itu begitu disebut namanya, yang kita pahami adalah sifatnya. Begitu. Kapan-kapan kita bahas itu. Karena penting soal urusan keluarga itu banyak yang tidak bisa kita tangani. Banyak. Makanya Nabi setiap pagi, setiap sore berdoa kepada Allah. Apa? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Terus bi rahmatika astaghis. Terus aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tar. Artinya apa? Wallahu a'lam. Apa artinya? Wallahu a'lam. Iki nyumpak macam ini. Wala takilni ila nafsi tarfata ainan. Ya Allah, jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri. Maksudnya apa? Jangan kau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Artinya apa ini? Jangan engkau tinggalkan aku. Ojo sampai aku ngurusi awakku dhewe iki sendiri. Kenapa? Enggak bisa kita, Pak. Sekejap mata, jangan kau tinggalkan aku walaupun sekejap. Lo ngurusi diri sendiri, enggak bisa kita. Sampai ingat waktu sakit corona, sampai nanti kau milih Pak, opname apa di rumah? Jangan milih boleh. Kenapa? Saya takut disontek. Ayo, karena harus ngurusi diri sendiri. Enggak mau kita ngurusin kasih, enggak bisa. Makanya tiang ini kadang-kadang so, aku wis kebiasaanku, ahliku itu. Mulai ini. Nah, habis ini dikasih kerjaan jenengan, monting jenengan nanti. Aku bidang, kalian udah bertahun-tahun aku jalani. Di Lukas kasih masalah jenengan, monting jenengan. Demi Allah, demi Allah. Cabut kalimat itu, cabut kalimat itu. Banyak saya temukan sudah. Baru kita diskusi. Saya dikhianati fulan, Ustaz. Wong itu pekerjaan saya. Nggak butuh waktu lama, saya selidiki, cepat ketemu sudah. Lalu saya kok ditikung dari belakang. Itu sudah bidang saya. Oh, masalah gini saja. Saya biasanya nangani lebih besar dari masalah seperti lebih rumit daripada ini. Subhanallah, tidak jauh dari itu. Bertumpuk-tumpuk masalah datang kepadanya. Jalan buntu, nangis.
Malam-malam telepon ke saya. Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Katanya antum ahli. Astagfirullah. Ya, obatnya cuma satu, Ustaz. Apa? Istighfar. Allah buka jalan nanti. Kita kadang-kadang congkak ning boten rumangsa. Kayak iso. Aku biasa ngatur kantor sekantor taat kabeh. Mosok bojomu jane gak wani jarene. Senggrang sing wedok bermose merotoli. Kok ngatur sak kantor. Kemarin ada kasus. Saya kajian materi tentang misteri sakinah. Rumah tangga sakinah. Ayo bapak-bapak yang sudah rumah tangga, yang sudah berpengalaman, gitu. Jaringan dengan saya kan sudah, ini kelihatan bapak belur dalam rumah tangga. Gimana? Halo? Iya, ini kita sudah bapak belur. Menurut panjenengan, kalau jenengan nanti satu saat lagi mendatangi undangan resepsi pernikahan, ya kita yang sudah berpengalaman nikah, sudah punya anak, sudah kuliah, sudah nikah, bahkan putranya, sudah cucu, kita sudah banyak mengalami hal-hal yang tidak diduga-duga peristiwa terjadi dalam rumah tangga. Gitu? Adem, ayem, panas, adem, krosok kabeh, asin, pedes, tengik, bisa kabeh. Iya, betul. Dalam? Iya. Akhirnya keluar tulisan, rumah tangga tidak seindah yang terus kita hadir di suatu acara pernikahan, walimah pernikahan. Di situ kita ditampakkan dua pemandangan. Satu, dua mempelai yang sedang duduk bersantai dan berbahagia. Pemandangan yang kedua, ustadz yang sedang ceramah. Melihat, kita disuruh menyaksikan, kita saksikan dua mempelai yang sedang memadu kasih. Ini gambar potret rumah tangga yang sakinah. Sing wedok keringetan langsung diusapi sama pengantin laki-laki. Sampai menyimak begitu, jenengan ngelihat begitu. Lalu Ustaz bilang, ini contoh, Masya Allah, diusapi mas, keringetin mas, diusapi nah, ini tanda-tanda rumah tangga sakinah. Jenengan delok koyo niku batin sampean muni apa? Halo. Pak, sampean menyaksikan adegan itu. Hati sampean niku diem apa komentar? Aku ya wis tahu mas, awakmu turu. Sebentar lagi kau tunggu masalah. Dalil yang kedua, surat 57 ayat 22 dan ayat 23. Surat 57 ayat 22 sampai 23. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Ma asaba min musibatin fil ard." Ya, langsung terjemah. Dan apa yang diberikannya dan Allah orang sombong dan membanggakan. Masya Allah. Pelajaran ini Pak, dua ayat ini adalah jalan menuju zuhud. Dua ayat ini jalan menuju zuhud. Kalau dipahami, dikaji, itu nanti menghasilkan sifat zuhud. Allah jelaskan, musibah apa saja yang menimpamu dan menimpa di bumi ini,
Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah sebelum Allah menciptakannya. Takdir sudah ditetapkan. Nah, ini diterangkan oleh Allah agar apa? Likaila taksau alama fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak bersedih hati, tidak putus asa terhadap apa yang luput. Tidak bersedih hati, tidak putus asa terhadap apa yang luput. Dan tidak terlalu bergembira dengan apa yang didapat. Kenapa? Semua peristiwa terjadi, apa yang luput, apa yang diperoleh, itu tidak lain terjadi karena ketetapan dari Allah. Itu ketetapan dari Allah. Lebih jelas, karena ini harus diterapkan pelan-pelan. Sehingga nanti menghasilkan sifat zuhud. Kalau nanti kita sudah mendapatkan sikap ini, apapun yang menimpa kita, itu tidak bisa mengubah keadaan kita. Artinya apa? Artinya apa? Ketika kita ditimpa musibah, tidak goncang karenanya, tidak sampai kehilangan keseimbangan, tidak sampai hilang putus, sampai kemudian terjadi putus asa. Begitu kita berhasil, begitu kita sukses, tidak lupa daratan. Sakit imami, sehingga sikap yang diharapkan terjadi apa itu? Istiqomah. Apapun yang didapat, ketenangan jiwa itu akan diperoleh. Ya, insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Jadi sikap seorang mukmin ketika terdolimi, yang pertama tadi apa? Apa Ibu? Meyakini segala sesuatu yang terjadi, apapun itu bentuknya, itu tidak terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita malam ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, melanjutkan masih poin pertama, tafsir surat apa tadi? Surat Al-Hadid ayat berapa? Kalau ini penting nanti Pak, ini sangat penting karena ini nanti yang akan mendidik kita memiliki sifat zuhud. Ya, sikap zuhud itu nanti menjadi kekuatan jiwa soalnya. Karena kita hidup itu nggak keluar dari dua kemungkinan. Saya ulangi, orang hidup nggak akan keluar dari dua kemungkinan. Satu, sukses. Yang kedua, gagal. Betul? Kita nggak keluar dari ini. Dan manusia di dalam kehidupan selalu dihadapkan oleh dua keadaan. Pasti mengalami dua perkara ini. Nggak mungkin orang itu dari lahir sampai mati senang terus. Ada begitu? Halo? Nggak ada. Terus lahir sampai mati sumpah terus. Ada begitu? Nggak ada. Sampai gelandangan. Gelandangan. Nggak punya rumah. Masih guyang-guyung. Gak duwe kamar, tidur di pinggir toko. Yo sik seger begini. Saya pergi ke Krian, ada pengemis, kita kasih. Langsung terus sowan, mangan rawon tela. Saya yang memberi malah belum sarapan. Yang diberi malah. Nah, ini akan kita kaji insyaallah di bulan akan datang insyaallah. Demikian kajian kita. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika.